Saya mulai dengan tahun 2005 saja. Tahun 2005 saya mencanangkan sebuah mimpi baru yang bahkan senior saya di ITB pun tidak percaya. Direksi PLN tidak percaya. Saya bisa menggelar kabel laut di Indonesia untuk melistriki pulau-pulau kecil. Itu pekerjaan penuh resiko. Itu pekerjaan teknologi tinggi. Seolah-olah kalau ada resiko, seolah-olah ada teknologi tingginya, bukan urusan kita. Kita adalah kelas manusia dan itu kelas dewa. Belum apa-apa kita sudah dipenjara dengan kemanusiaan kita yang bukan dewa. Ini yang harus kita berantas. Ini psychological barrier yang harus kita tembus. Kalau kita berani, bisa. Saya sudah terbiasa untuk tidak dipercaya orang. Karena saya memang biasa melangkah ketika orang lain belum punya. Saya kebetulan sering sekali menjual barang yang barangnya belum ada. Hari ini pun saya sedang menjual barang yang barangnya belum ada. Saya di luar urusan perintisan kabel laut misalnya, saya sedang bikin alat sistem deteksi petir seluruh Indonesia. Baru terpasang 4 biji di Jawa Barat. Untuk Jawa saja butuh 20 set. Untuk seluruh Indonesia butuh 100 set. Barangnya belum ada ketika 4 biji ini berhasil saya jual pada PLN. Misalnya. Tentang kabel laut itu pun begitu. Sekarang sudah jadi umum saja kalau PLN pasang kabel laut itu. Kenapa? Karena tanpa kabel laut, artinya kita harus memelihara genset di setiap pulau kecil itu. Sampai kapan kita bisa menyediakan bahan bakarnya? Kalau kita ngomong 35.000 megawatt, memang disalurkannya pakai apa? Ke pulau-pulau. Listrik nggak bisa dibawa pakai perahu. Lain dengan LPG. Dia terpaksa harus pakai. Kalau kita tidak merintis kemampuan itu, Bapak Ibu sekalian, tahu enggak? Harga kabel itu kalau dibikin 100 perak, kalau dibeli harganya 700 perak. Keluar semua itu uang itu. Saya mendesain kabel laut dari Sumatera ke Jawa untuk yang 500 kV HVDC. Ceritanya PLN serahkan itu pada orang biasa selalu. Dewanya itu hidungnya mancung, rambutnya pirang. Tidak pakai paspor RI. Itu dewa. Boleh minta gaji 400 juta sebulan. Kalau hidungnya pesek seperti saya maksimum 30 juta. Tidak selesai. 3 bulan menjelang deadline tidak selesai. Saya sebelumnya hanya mengerjakan surveinya. Diserahkan pada saya, selesai. Tetapi bangsa kita memang bangsa yang layak dijajah. Itu bedanya nanti dengan Korea. Orang Korea 3 tahun dijajah Jepang tidak terima. Kami tidak terima dijajah oleh Jepang 3 tahun. Mirip dengan kita. Bangsa Indonesia juga, kami tidak terima dijajah hanya 3,5 tahun oleh Jepang. Kurang. Sampai sekarang masih minta dijajah. Kalau kita dijajah 350 tahun oleh Belanda, 3,5 tahun oleh Jepang, karena kita suka, tidak ada lain. Buktinya sampai hari ini pun kita masih, kalau ada apa-apa tinjau oleh Jepang. Karya saya pun saya tersinggung secara profesional. Diperkosa dengan diserahkan pada Jepang, kemudian speknya disesuaikan agar perusahaan-perusahaan Jepang bisa masuk. Hanya karena kita merasa dihutangi Jepang lebih bagus. Padahal orang Vietnam saja berani pinjam komersial dari Jepang, belanjanya tidak dari Jepang. Bangsa kita tidak berani. Aneh. Bangsa kita memang tukang senyum. Terlalu baik. Terutama baik sama orang lain. Tidak sama diri sendiri. Ini yang harus dirubah, mindset ini. Kalau dengar kata Simon, Simon itu bukan nama nabi, itu nama orang. Kalau kita mimpi setinggi Simon, bekerja secermat Simon, kita bisa menghasilkan Simon baru di sini. Mimpi itu yang harus di-share pada anak-anak kita. Berani untuk diketawakan orang. Saya pun diketawakan orang ketika merintis kabel laut. Sekarang pun diketawakan orang ketika saya mau bikin switchgear 150 kV di Indonesia. Syarif bisa bikin switchgear, bangsa Indonesia bikin switchgear 150 kV. Seolah-olah peralatan listrik 150 kV itu bukan urusan kita, itu urusan para dewa yang tidak bisa disentuh. Kapan bangsa ini menghasilkan barang?
Kapan bangsa ini menghasilkan satu kebanggaan bahwa kita bisa menghasilkan sesuatu kalau kita tidak pernah bermimpi? Bapak Ibu sekalian, di bidang Bapak-Bapak Ibu sekalian pun bisa itu semua. Sejauh mimpinya di-share dengan kuat. Bukan persoalan pengetahuan, tapi terutama adalah persoalan mimpi. Bagaimana anak-anak kita menjadi tumbuh passionnya di bidangnya masing-masing. Tumbuh energinya. Enggak apa-apa, biarpun di antara Bapak-Bapak sekalian ada yang sudah jadi bagian dari mata rantai itu. Saya sekarang sedang mendesainkan, dan saya berharap kalau Universitas Telkom bisa menyumbangkan putra-putri terbaiknya juga. Saya kebetulan jadi merebut masjid, Masjid Salman. Saya sedang mencanangkan sebuah ekonomi baru dengan basis HP, dan dengan memperkuat para ustadz yang ditaruh di pelosok-pelosok agar mereka menjadi pedagang. Karena Muhammadiyah dan lain-lain itu berkembang seirama dengan berkembangnya para saudagar batik. Kalau sekarang kita melihat, jangankan Siemens, Indomart dan Alfamart saja seolah-olah itu buatan dewa yang tidak bisa kita lawan. Saya bilang itu bisa dikalahkan dalam 5 tahun. Caranya, saya masuk di digital ekonomi itu. Bagaimana cara mengalahkannya? Saya kerjasama aja dengan PT Pos yang punya 4.000 outlet di seluruh Indonesia untuk menjadi rantai pasoknya. Tinggal bagaimana kita menciptakan satu mesin termasuk di dalamnya big data mining untuk bisa melihat pesanan kerupuk di kampung ini sekian. Nanti saya bangkitkan kampung-kampung juara. Di Salman model kampung bangkitnya sudah ada. Jadi memproduksi bidang tertentu di mana kita cukup seperti Alibaba lagi, seperti Lazada lagi. Ini sedang kita ciptakan. Ini pun diketawakan orang oleh lingkungan, pembina-pembina saya diketawakan, mana bisa? Kalau mimpi aja tidak bisa, sudah tidur aja, saya bilang. Ayo, mimpi kan murah, saya bilang. Mau mimpi kecil, mimpi besar, sama-sama gratis, mimpilah yang besar. Lah mimpi aja tidak berani kita ini. Poinnya di situ. Saya sedang mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berani bermimpi dan share mimpi itu. Bahan-bahan ini nanti Pak Kris di-sharekan saja, tetapi saya cukupkan dulu sekian. Nanti kita kalau ada pertanyaan atau apa saja nanti kita sambungkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.